Kembali di iNews Malam, pemirsa, Komisioner Kompolnas berdatangi rumah almarhum Brigadir Nur Hadi, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompolnas menyatakan akan transparan dalam penyelidikan kasus ini. Dua komisioner Kompolnas yang datang ke rumah Brigadir Nur Hadi adalah Supardi Hamid dan Arif Wicaksono. Mereka menemui istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina. Dalam pertemuan, istri korban berharap penyelidikan dilakukan secara transparan. Selain itu, Kompolnas juga membuka masukan untuk Polri, terutama nasib anak korban. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 3 tersangka. 2 diantaranya dihentikan dengan hormat dari Polri. Selain proses yang transparan, mereka terus mendapatkan informasi yang berkelanjutan terkait peristiwa ini. Juga mereka menitipkan harapan kepada kami, melalui kami kepada Polri, menyangkut anak-anak dari almarhum Nur Hadi. Nah, kami nanti akan mencoba untuk meminta kepada baik Polda maupun Polri secara keseluruhan. Biar semuanya dituntaskan sama nggak yang berwajib. Terima kasih semua. Tadi sempat minta apa katanya soal jaminan? Minta hak dan kewajiban. Minta hak dan kewajiban saya sebagai istri almarhum yang menjadi anggota sama kewajibannya dari instansi kepolisian kepada istri dan anak-anaknya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen di kantor Uni Eropa Brussel, Belgia. Pertemuan tersebut menciptakan sejumlah kesepakatan. Pertemuan dengan Presiden Uni Eropa ini menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya terkait perdagangan. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyebut Uni Eropa tetap berperan penting bagi Indonesia. Prabowo meminta maaf karena datang ke kantor Uni Eropa pada hari Minggu. And I would like once again to apologize for visiting you on a Sunday. I know this is a very out of the ordinary. So this is a really great honor that you give me, and also a great sacrifice. But I think this also shows the importance that we attach to the relationship between Indonesia and the European Union. Very important in this is always the second and the third element. The second element is to diversify our trade relationships. So this big and important political agreement on a free trade agreement with Indonesia. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan ulang tahun ke-75 Kardinal Ignatius Suharyo. Wapres Gibran tiba di resepsi makan malam di Komplek Gereja Katedral pada Sabtu pukul 19.10 WIB. Kehadiran Gibran mewakili komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam merawat kehidupan beragama yang harmonis dan menjunjung tinggi toleransi. Selain menyampaikan selamat ulang tahun, Wapres juga mengapresiasi kontribusi Kardinal Suharyo dalam memperkuat nilai-nilai persaudaraan lintas iman dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Turut hadir dalam perayaan ini antara lain Ibu Negara keempat RI Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar. Libur panjang bersama cucu-cucunya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali ke kediamannya di Kelurahan Sumber, Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Kepulangan Jokowi sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang sempat beredar terkait kondisi kesehatannya. Libur sekolah telah berakhir dan Jokowi yang telah merayakan liburan bersama cucu-cucunya juga kembali ke kediamannya. Begitu turun dari mobil, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini langsung disambut sejumlah warga. Tingginya antusias warga membuat Jokowi tidak langsung beristirahat dan memilih melayani warga yang sudah menunggu. Seolah tidak mau menyanyiakan kesempatan, warga pun segera menyerbu untuk bertemu langsung di kediaman. Jokowi, liburan ini Pak. Liburan ya Pak. Sehat ini Pak. Sehat Pak. Sehat. Banyak.
Menurut ajudannya, mantan wali kota Solo tersebut liburan bersama cucu selama 2 minggu, termasuk ke pantai untuk bermain pasir dan naik ATV. Ya, beliau kemarin ke pantai sama cucu main pasir, beliau ikut main pasir juga, lalu naik ATV sama cucu, ada main layang-layang juga, ya memang suasananya suasana liburan. Berapa lama itu, Nek? Mungkin sekitar 2 minggu lebih ya. Kompol Sarif menambahkan tim dokter terus mendampingi untuk memantau kondisi kesehatan Joko. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI menggelar groundbreaking untuk pembangunan Creative Space. Creative Space bisa menjadi wadah bagi umat Hindu untuk berinovasi dan berkreativitas. Organisasi KMHDI menggelar peletakan batu pertama bangunan Creative Space di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur, Kamis siang. Groundbreaking ini melibatkan para pejabat, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Menpora mengapresiasi pembangunan Creative Space sebagai wadah pengembangan generasi muda. Bangunan dengan 4 lantai ini bisa dimanfaatkan bagi generasi muda Hindu untuk berorganisasi dan membangun kreativitas. Selain itu, Creative Space KMHDI juga menyediakan tempat beristirahat bagi umat Hindu yang berkreasi. Ya, pasti saya apresiasi karena KMHDI ini adalah organisasi yang berdiri sudah sangat lama di berbagai fase pengembangan anak muda dan zaman-zaman. Dan ini menunjukkan KMHDI ini melakukan transformasi bagaimana organisasi konvensional yang berdiri sejak lama ini menjadi organisasi yang relevan bagi zaman saat ini. Selamat untuk Creative Space KMHDI yang sedang groundbreaking hari ini. Ini Pak Ketuanya di sini. Ini untuk kawan-kawan kita, untuk generasi muda umat Hindu, juga agar semuanya tetap guyup. Memang setiap agama diajarkan pasti baik, tapi kita harus merangkul semua agama karena Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga tentang budaya, adat istiadat, yang paling penting agamanya. Kita ini tidak boleh terpecah belah, harus tetap bersatu. Kolaborasi ini dan sinergi ini tentu langkah baik bagi generasi muda Hindu. Kita berharap generasi muda Hindu dapat menyerap inspirasi dari Arafi dalam rangka mendukung program Bapak Presiden Prabowo ke depan, mendorong sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tentunya. Gedung ini diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, pembangunan Desa Maju terus dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, Banten, hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat. Kali ini pembangunan dilakukan tepatnya di Desa Tanjung Kait. Pemasangan batu pertama secara simbolis dilakukan sebagai penanda pembangunan Desa Maju Prudential di Desa Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Banten. Desa Maju Prudential sendiri menjadi bagian program penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga pengoperasian atau pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan organisasi atau pihak lain. Selain itu, Prudential Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Habitat for Humanity sebagai fasilitator di lapangan yang bersinggungan dengan masyarakat. Sudah 5 tahun kami membangunkan berbagai rumah hasil kolaborasi dengan Habitat for Humanity. Setelah membangun 108 rumah dan berbagai fasilitas umum, hari ini kami turut kembali meletakkan batu pertama di Desa Tanjung Kait untuk pembangunan 51 rumah di lokasi ini. Ini salah satu bukti komitmen Prudential untuk memastikan bahwa masyarakat itu memiliki hunian yang layak tinggal, dan untuk kedepannya Pak, kami akan terus juga membangun desa ini. Pemerintah daerah juga bersama dengan Prudential Habitat juga dengan dan Satradar memfasilitasikan terkait dengan utilitas pendukungnya di lokasi perumahan ini. Jadi ada 110 yang kita bangun perumahan ini, masyarakat bisa tinggal di sini. Rencananya insya Allah bulan September, bulan Oktober mereka sudah bisa tinggal di sini.
Program Desa Maju Prudential sendiri merupakan hasil kerjasama dari seluruh elemen pegawai dan perusahaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan sebagai bukti nyata komitmen Prudential Indonesia menjadi mitra dan pelindung terpercaya untuk setiap kehidupan untuk masa depan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Indonesia akan melanjutkan perjuangan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.